Om Swastiastu. Baik, selamat sore Bapak dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 2C akan mempresentasikan terkait tugas atau ujian akhir semester kami terkait proyek pembuatan sistem informasi. Nah, di sini adapun sistem informasi yang kami buat yaitu sistem informasi basis data untuk salah satu toko yang ada di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, yaitu Toko Lala. Nah, di sini sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Nah, yang pertama itu ada saya sendiri, Nikoma Melianti, dengan NIM 211-505-1007. Dan ada Dewa Komang Darmawan Wicaksana, dengan NIM 211-505-1037. Dan ada Ketut Stephen Kusuma Negara, dengan NIM 211-505-1062. Dan ada Dani Lopez, dengan NIM 211-505-1090. Oke, nah dalam presentasi kali ini terdapat dua hal penting yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada analisis sistem yang dikembangkan, kemudian ada implementasi sistem. Nah, dalam analisis sistem yang dikembangkan, ini terdapat dua poin penting. Yang pertama itu ada latar belakang pembentukan sistem, kemudian yang kedua itu ada gambaran perusahaan sasaran atau gambaran toko yang kami tuju. Kemudian yang kedua, itu implementasi sistem. Terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu ada gambaran umum sistem. Kemudian yang kedua itu ada desain basis data yang kami buat. Dan yang ketiga itu ada user interface system. Next slide. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita beranjak ke analisis sistem yang dikembangkan. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke latar belakang pembentukan sistem. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Ketut Stephen Kusuma Negara. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membawakan latar belakang dari pembentukan sistem. Kami mengambil salah satu UMKM yang berada di Jemberana. UMKM tersebut bernama Toko Lala. Kami mengambil Toko Lala ini sebagai suspend dalam pembuatan proyek kami dikarenakan Toko Lala ini dalam manajemen usaha mereka untuk penataan produk-produknya masih menggunakan sistem manual, di mana sistem manual tersebut merupakan Microsoft Excel. Nah, menurut pendapat salah satu pegawai, dalam pendataan produk-produknya yang menggunakan Microsoft Excel ini menyebabkan stok barang yang masuk dari supplier ini menjadi tidak terdata dengan baik dan terperinci. Pendataan yang kurang baik dan tidak terperinci ini dapat mengganggu proses usaha atau bisnis Toko Lala ini. Nah, setelah melakukan observasi di Toko Lala ini, kami dapat memberikan solusi. Solusi tersebut yakni dengan menciptakan sistem transaksi. Sistem transaksi tersebut adalah sistem transaksi dalam penerimaan barang dari supplier, yang mana sistem transaksi penerimaan barang ini menjadikan proses pendataan barang-barang atau produk tersebut menjadi lebih baik dan lebih terstruktur. Next slide. Gambaran perusahaan sasaran. Toko Lala ini adalah toko yang menjual berbagai kebutuhan untuk masyarakat seperti makanan, minuman, dan bahan dapur. Toko Lala ini berlokasi di Jalan Bima nomor 16, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana. Toko Lala dalam mensuplai produk-produknya ini mendapat supplier dari dua tempat yang berbeda. Pertama ada toko CP Jaya Gemilang Negara dan Toko Bahagia. Berikut ini merupakan foto serta dokumentasi dalam proses wawancara kami. Next slide. Berikut ini merupakan gambar data barang Toko Lala dari supplier. Berdasarkan hasil observasi dari kelompok kami, bahwa data barang-barang dari supplier ke Toko Lala ini masih didata secara manual, yakni menggunakan Microsoft Excel. Dapat dilihat pada gambar. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi sistem.
Dalam implementasi sistem yang pertama, kita masuk ke gambaran umum sistem. Di sini sistem yang kami buat itu berfokus pada pemesanan barang dari toko lalat ke supplier. Di mana alurnya yang pertama, barang yang dipesan oleh toko itu akan dipesan melalui sistem yang telah kami buat. Kemudian yang kedua, barang-barang yang akan dipesan tersebut akan diinputkan oleh pegawai dari sistem yang telah kami buat. Sehingga di sini proses pemesanan tersebut akan menjadi lebih praktis jika dibandingkan pegawai pergi ke toko untuk memesan barang tersebut atau pegawai pergi ke supplier untuk memesan barang tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini nantinya supplier itu akan mendata barang-barang yang dikirim pada sistem. Sehingga maksudnya barang-barang yang dipesan atau diinputkan oleh pegawai akan didata kembali oleh supplier dan setelah didata tersebut dan setelah proses pembayaran dilakukan, maka supplier akan mengirim barang-barang yang dipesan tersebut. Dalam sistem juga dapat mengetahui informasi pembayaran yang dilakukan oleh pegawai. Jadi di sini pembayaran atau transaksi apa yang dilakukan oleh pegawai akan diinformasikan juga dalam sistem. Sehingga dalam sistem informasi yang kami buat itu memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, pegawai dapat memesan barang melalui sistem. Sehingga di sini pegawai itu tidak perlu repot-repot untuk pergi ke supplier. Kemudian yang kedua, pembayaran itu otomatis dapat dilakukan melalui sistem. Informasi terkait pembayaran yang dilakukan itu akan diketahui melalui sistem. Kemudian yang ketiga, barang-barang yang dikirim oleh supplier itu akan terdata secara langsung dalam sistem yang kami buat. Sehingga dari 3 keuntungan itu, maka manajemen yang dilakukan oleh toko nantinya dalam memesan barang dan mendata barang dan juga melakukan pembayaran akan berjalan lebih praktis dan juga efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain basis data. Nah, yang pertama itu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Kita mulai dari supplier menyuplai barang. Nah, di sini supplier akan mulai menyuplai barang dan nantinya akan masuk ke proses pembayaran. Di sini syarat dari adanya pembayaran harus ada penyuplaian barang, sehingga pembayaran akan dilakukan apabila supplier telah menyuplai barang. Jika supplier sudah menyuplai barang, maka kita masuk ke proses transaksi, yaitu pembayaran. Nah, pembayaran ini akan dilakukan oleh pegawai. Kemudian setelah itu pegawai akan mulai menerima barang yang telah dipesan atau dibeli. Kemudian barang-barang itu memiliki kategori, yaitu ada makanan, minuman, dan juga bahan dapur. Oke, nah kita masuk lagi ke supplier. Nah, nantinya dalam tabel supplier terdapat 4 atribut. Yang pertama itu ada nama supplier, kemudian ID supplier, alamat supplier, dan juga nomor HP supplier. Kemudian kita masuk ke tabel barang. Nah, nanti dalam tabel barang itu terdapat nama barang, stok barang, harga barang, ID barang, dan ID kategori barangnya. Nah, langsung kita masuk ke relasi transaksi. Nah, karena ini agregasi, maka relasi yang memiliki atribut itu akan menjadi tabel. Nah, sehingga kita akan membuat tabel transaksi yang berisi ID supplier, ID barang, dan juga ID pembayaran. Nanti juga mungkin kita akan tambahkan ID dari transaksi tersebut. Kemudian kita lanjut ke tabel pembayaran. Dalam tabel pembayaran ini akan terdapat ID pegawai, sisa piutang, ID nota, dan ID pembayaran. Kemudian, nah dalam tabel pegawai nantinya itu terdapat ID pegawai, nama pegawai, dan juga ada nomor HP pegawai dan alamat pegawai. Kemudian kita masuk ke relasi menerima pembelian. Dalam relasi menerima pembelian, ini nanti akan dibentuk menjadi tabel dengan nama detail pembelian. Kenapa kita membuat tabel dari relasi ini? Karena terdapat relasi atau kardinalitas many to many antar pegawai dan barang. Jadi kita buat tabel dari relasi tersebut, yang mana nanti nama tabelnya adalah detail pembelian dengan isinya atau atributnya. Itu ada ID nota, jumlah barang, subtotal, dan juga ID barang. Kemudian kita masuk ke kategori.
Nanti di tabel kategori itu terdapat nama kategori, kemudian ID kategori, dan juga keterangan. Seperti itu. Oke, kita masuk ke desain tabel atau relasi antar tabel. Nah, di sini kita mulai dari tabel supplier. Nah, dalam tabel supplier itu terdapat 4 field. Yang pertama itu ada ID supplier, kemudian ada nama supplier, alamat supplier, dan juga nomor HP supplier. Nah, ID supplier di sini berperan sebagai primary key, di mana nantinya primary key atau ID supplier ini akan terhubung ke tabel nota pembelian yang akan kami buat nanti. Di mana nota pembelian itu terdapat 5 field. Yang pertama itu ada ID nota, total, ID pegawai, kemudian ID barang, dan juga ID supplier. Nah, disinilah ID supplier berperan sebagai foreign key. Nah, ID nota itu berperan sebagai primary key. Dan dalam nota pembelian ini ada 3 foreign key. Ada ID pegawai, ID barang, dan juga ID supplier. Kemudian, nah di sini ID nota yang berperan sebagai primary key akan terhubung ke tabel pembayaran, di mana dia akan berperan sebagai foreign key. Nah, dalam tabel pembayaran itu terdapat ID pembayaran, sisa piutang, ID pegawai, dan ID nota. Nah, ID pegawai ini berperan sebagai foreign key, dan ada ID pembayaran yang berperan sebagai primary key dan juga foreign key. Setelah itu kita beranjak ke tabel transaksi. Nah, dalam tabel transaksi itu terdapat ID transaksi, tanggal transaksi, dan jumlah transaksi. Di mana ID transaksi ini berperan sebagai primary key. Dan nantinya ID transaksi ini akan terhubung ke tabel pembayaran dan berperan sebagai foreign key. Sehingga ID transaksi yang masuk ke tabel pembayaran itu akan diganti namanya menjadi ID pembayaran dan berperan sebagai primary key dan juga foreign key. Mengapa dia kita jadikan primary key dan juga foreign key? Karena nilai dari ID pembayaran dan juga ID transaksi ini sama begitu. Jadi dia akan terhubung dan menjadi primary key dan juga foreign key di tabel pembayaran. Kemudian kita lanjut ke tabel pegawai. Nah, dalam tabel pegawai itu ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan juga nomor HP pegawai. Nah, di sini ID pegawai itu berperan sebagai primary key dan nanti akan terhubung ke tabel pembayaran dan juga tabel nota pembelian, dan di sana akan berperan sebagai foreign key. Dan lanjut kita ke tabel barang. Nah, di tabel barang itu terdapat ID barang, nama barang, stok barang, harga barang, dan ID kategori. Nah, di sini ID barang itu berperan sebagai primary key dan akan terhubung ke tabel nota pembelian, di mana nanti di nota pembelian dia akan berperan sebagai foreign key. Selain itu, nanti ID barang ini juga akan terhubung ke tabel detail pembelian dan berperan juga sebagai foreign key. Nah, kemudian dalam tabel detail pembelian itu terdapat ID nota, jumlah barang, subtotal, dan juga ID barang. Ini ada ID nota yang berperan sebagai primary key. Dan lanjut, yang terakhir ada tabel kategori. Nah, dalam tabel kategori itu terdapat 3 field. Ada ID kategori, nama kategori, dan juga keterangan. Tabel kategori ini ada ID kategori yang berperan sebagai primary key yang akan terhubung langsung ke tabel barang dan berperan menjadi foreign key, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini sudah ada tipe data dari setiap field yang ada pada tabel tersebut. Nah, ini adalah hasil dari penyusunan tabel yang kami lakukan dalam database. Nah, itu dia ada 8 tabel dalam database yang kami buat. Oke, nah selanjutnya kita beranjak ke user interface yang telah kami buat.
Nah, di sini untuk UI akan dijelaskan oleh Dewa Komang Darmawan. Untuk itu saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan user interface yang kami buat untuk Tokolala. Seperti yang kita lihat, ini merupakan tampilan awal dari Tokolala, jadi kita bisa klik login di sini. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan username dan password. Kita bisa klik dan masukkan di sini username dan passwordnya. Nah, seperti ini, lalu klik login. Nah, ini merupakan tampilan utama atau homepage dari UI Tokolala, di mana terdapat tombol pembelian, tombol transaksi, dan juga tombol pembayaran. Di tombol transaksi ini terdapat ID transaksi, tanggal, dan jumlah transaksinya. Sedangkan di pembayaran terdapat ID pembayaran, ID pegawai, ID nota, dan sisa piutang. Di sini masih kosong karena kita belum mengisi pesanannya. Jadi, untuk mengisi pesanan bisa dilakukan di sini dengan mengklik di sini, lalu memasukkan ID supplier yang akan menyuplai barang kita dengan memasukkan ID suppliernya seperti ini. Nah, di mana ID supplier yang akan menyuplai ini kita masukkan dengan ID pelanggan Tokolala yaitu ID 99502 pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 dengan ID barang M108 dengan jumlahnya 120. Kita bisa klik pesan di sini. Nah, jika sudah berhasil, kita bisa lihat di transaksi ini. Nah, di transaksi ini, ID transaksi pada barang yang kita pesan, ada ID transaksinya BR502, tanggal 18 bulan 5, 2022. Ini sesuai dengan yang tanggal kita buat di sini. Selanjutnya itu jumlah transaksinya 120 sesuai yang kita pesan. Nah, selesai di transaksi, kita lanjut ke pembayaran. Di mana di ID pembayaran ini terdapat ID pembayaran dengan ID BR502 dengan ID pegawai yang menanganinya yaitu 1003 dengan ID notanya 220002 dengan sisa piutang 0 karena tidak ada utang. Nah, selanjutnya bisa kita klik bayar. Nah, setelah melakukan pembayaran akan mendapatkan nota pembelian. Di mana di nota pembelian ini terdapat ID nota dengan ID notanya 22002, ada juga ID pegawai yang menanganinya yaitu 1003, ID barangnya yang kita pesan M108 dan totalnya yaitu 120.000. Di sini kita bisa klik kembali. Nah, untuk kembali ke halaman utama, jika ingin memesan bisa klik seperti tadi. Nah, selain itu juga terdapat tombol titik 9 ini yang merupakan menu, di mana di menu ini terdapat barang, supplier, pegawai Tokolala, data pembelian, dan menu bantuan. Yang pertama yaitu di barang. Di mana di barang ini terdapat ID barang, nama barang, stok barang, harga, ID kategori. Nah, selanjutnya yaitu ke supplier, di mana terdapat di Tokolala ini terdapat dua supplier langganan dari Tokolala, di mana terdapat ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan juga nomor HP-nya. Selanjutnya yaitu ke pegawai, di mana Tokolala ini memiliki 4 pegawai yang aktif bekerja, seperti ini. Lanjut ke data pembelian, di mana barang-barang yang sudah dibeli akan tercatat atau terrecord di data pembelian ini. Seperti pemesanan tadi, terdapat tanggal 18 bulan Mei 2022 dengan ID pegawai yang menanganinya 103, ID barang M108, totalnya 120.000 dengan ID suppliernya 1995002. Dan yang terakhir yaitu ada menu help. Menu help ini berfungsi untuk meminta bantuan apabila ada kendala dalam penggunaannya. Seperti ini. Lalu kita bisa klik kembali. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai user interface ini pada Tokolala. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, itu dia tadi presentasi kami dari kelompok 2 terkait tugas akhir, yaitu proyek pembuatan sistem informasi basis data untuk Tokolala. Dari presentasi yang telah kami jelaskan, di sini dapat kami berikan kesimpulan bahwa sistem yang kami buat di sini secara tidak langsung itu akan dapat membantu proses pendataan barang dari supplier dan membantu proses transaksi yang dilakukan kepada supplier, serta dapat membantu juga dalam proses pemesanan barang yang dilakukan oleh toko kepada supplier. Seperti itu. Oke, jadi sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf jika dalam jalannya presentasi tadi terdapat hal atau kata-kata yang memang kurang berkenan di hati teman-teman dan juga di hati Bapak. Untuk itu,
kami ucapkan terima kasih dan Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat sore.